Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Oktaviani, NIM 210536615256 dari Prodi S1 Teknik Elektro, offering A, Pendidikan Agama Islam, offering E31. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Agama Islam. Di sini saya mengambil tema yaitu Islam, Perempuan, dan Feminisme. Bab pertama adalah nasib perempuan pra-Islam sejarah. Menginformasikan bahwa sebelum datangnya Islam, terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Zoroaster, dan sebagainya. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tidak banyak berbicara perempuan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka yang sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Selanjutnya, peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seseorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Perempuan pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesaji bagi para dewa. Selanjutnya, dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Apabila seorang perempuan sedang mengalami haid, mereka tidak boleh memegang bejana apapun karena khawatir tersebarnya najis, bahkan sebagian dari mereka disingkirkan sehingga selesai haidnya. Dan yang terakhir adalah di semenanjung Arabia. Sebelum datangnya Islam, terdapat kebudayaan yang disebut jahiliyah. Di zaman ini, perempuan dipandang amat rendah. Seorang bapak merasa malu bila istrinya melahirkan bayi perempuan, sehingga di kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Perempuan pada zaman jahiliyah dianggap seperti benda yang dimiliki laki-laki. Dalam sebuah perjudian, tidak aneh bila terdapat seorang perempuan mempertaruhkan istri dan harta mereka, bendanya. Perempuan tidak memiliki hak waris, bahkan dipandang sebagai sesuatu yang dapat diwariskan. Bab selanjutnya yaitu konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam adalah agama yang pertama menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Selanjutnya adalah kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Kesamaan perempuan dengan laki-laki antara lain dalam hal bahwa kedua-duanya adalah manusia serta segala potensinya. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna, manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah Allah. Terdapat dalam Al-Baqarah ayat 30 dan tugas memakmurkan bumi. Kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban taklif, melaksanakan hukum, dan balasannya kelak di akhirat. Surat Al-Mu'minin ayat 40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka akan memperoleh surga. Selanjutnya adalah perbedaan perempuan. Yang pertama, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa secara kodrati laki-laki memang berbeda dengan perempuan. Sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional. Perbedaan biologis ini tidak bisa diingkari karena dia itu bersifat alamiah. Akibatnya itu dari perbedaan-perbedaan fisik, biologis, dan psikolog di atas itu tuh, maka munculnya perbedaan fungsional. Dalam
Dalam kaitan dengan proses reproduksi, fungsi perempuan dan laki-laki berbeda, tidak mungkin sama. Laki-laki adalah pemberi bibit, sedangkan perempuan berfungsi menampung dan mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya sehingga mengandung dan melahirkan. Yang kedua adalah dalam aurat. Islam mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, sementara aurat laki-laki hanya pusar sampai lutut. Islam juga menetapkan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan perempuan. Begitu juga dalam masalah kesaksian. Dan yang ketiga adalah dalam kehidupan keluarga. Karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk istri dan keluarga, serta kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan kepada laki-laki, maka Islam memilih laki-laki atau suami sebagai pemimpin keluarga. Terdapat dalam Surat Al-Nisa ayat 34. Dalam konteks kepemimpinan keluarga, Islam memandang istri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabatnya. Artinya keduanya bukan hanya harus bekerja sama dan tolong-menolong dalam urusan rumah tangga, tetapi juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayangnya. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 189, An-Nisa ayat 9, dan Al-Rum ayat 21. Selanjutnya kita bahas tentang hak-hak perempuan. Di samping kesamaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Secara umum, itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan kepada hak-hak perempuan. Yang kedua, menyikapi ayat dan hadis misogonis. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat muslim berbeda sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misogini. Contoh penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan adalah tafsir terhadap Surat An-Nisa ayat 34 dan surat Al-Ahzab ayat 33. Di sini kita akan membahas sejarah dan ragam feminisme. Menurut bahasa, kata feminisme berawal dari bahasa Latin, feminim yang berarti perempuan, dan kamus bahasa Inggris, Webster's Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dari pengertian di atas, setidaknya dapat disebutkan 3 ciri feminisme, yaitu menyadari sebuah gerakan atau doktrin yang menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Yang kedua, memakai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Dan terakhir adalah memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah singkat feminisme dan ragam feminisme. Sejarah singkat feminisme. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Padari-padari gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka. Penyebabnya kejatuhan Adam dari surga. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan. Bahkan pada tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Terdapat dalam Shihab 1998 ayat 297 sampai 298. Yang kedua, meskipun para feminis memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan di keluarga dan masyarakat yang berimplikasi terhadap penindasan perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab terjadinya ketidakadilan gender itu, dan juga tentang bentuk dan target yang dicapai oleh perjuangan mereka. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan sejauh ini 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosial. Sejumlah aliran feminisme lain seperti feminisme psikoanalisis dan gender,
eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural, dan global, teologis feminisme, kegemukan, dan ekofeminisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesejahteraan, kedudukan, dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah suatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat manusia. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuktikan Islam memberi hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Dan yang terakhir adalah kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Namun di balik kemajuan ini munculnya berbagai sisi negatif yang ditimbulkan. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan, isu pemiskinan perempuan, dan tingginya angka perceraian. Selain itu, terdapat sejumlah kritik yang ditunjukkan pada feminisme. Sekian materi yang saya sampaikan untuk tugas UTS Agama Islam. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.